Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Fornita Sari, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Plakatinggi, Kabupaten Musi Banyuasin. Di sini saya sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah stasiun televisi guru penggerak untuk membahas terkait materi, sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah dipelajari oleh calon guru penggerak dalam modul 1.1, di mana menghasilkan sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang telah diperoleh dalam modul tersebut. Tetap stay tune di channel ini ya. See you. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Reindra Adiatma dalam acara Seputar Berita edisi Senin 30 Mei 2022 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Berita pagi ini. Pagi hari ini kita kedatangan seorang tamu wanita cantik, seorang calon guru penggerak, Ibu Fornita Sari dari SMP Negeri 1 Plakatinggi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fornita? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana dengan kabar Anda? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Bu, terima kasih. Baiklah pemirsa, langsung saja kita berbincang-bincang dengan tamu kita pada pagi hari ini. Bu Fornita, selamat nih ya Bu ya. Ibu sudah lulus tahap kedua seleksi calon guru penggerak. Terima kasih Pak. Baik Bu Fornita, menurut informasi yang saya dapatkan untuk calon guru penggerak Angkatan 5 ini sudah masuk di modul 1.1. Benar begitu Ibu? Benar Pak. Dalam modul 1.1, tepatnya 1.1A8, yaitu koneksi antar materi, di mana membahas tentang kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1, di mana terdapat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah Ibu pelajari di modul. Bisakah Ibu merefleksikan dari pengalaman dan pengetahuan baru yang telah Ibu peroleh dari modul tersebut? Apa yang Ibu Fornita percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Ibu mempelajari modul 1.1? Mungkin Bu Fornita berkenan untuk sharing atau berbagi informasi kepada para pemirsa yang ada di rumah. Baik, terima kasih. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, hal-hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas antara lain. Yang pertama adalah sistem pembelajaran lebih berpusat kepada pendidik atau yang biasa kita sebut dengan teacher-centered learning. Jadi, belum sepenuhnya berpusat ke peserta didik atau student-centered learning. Kemudian yang kedua adalah tujuan pendidikan lebih diutamakan dan diprioritaskan hanya kepada pengetahuan atau kognitif saja. Yang ketiga, target pembelajaran lebih terfokus pada tuntutan kurikulum dan menyelesaikan buku pembelajaran. Yang keempat, karakter setiap peserta didik itu berbeda-beda.
namun cenderung memaksa peserta didik memiliki kemampuan yang sama. Yang kelima, pendidikan dan pembelajaran yang menggunakan pendekatan pemberian materi, tugas, dan sanksi merupakan metode yang efektif untuk mendisiplinkan peserta didik dan membiasakan peserta didik untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Mungkin Ibu bisa ceritakan kepada kami apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Ibu Fornita setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, banyak pemikiran atau perilaku saya yang berubah. Perubahan-perubahan tersebut memberikan kontribusi positif bagi saya selaku pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Hal-hal tersebut antara lain: 1. Saya mulai membenahi mindset saya mulai dari diri sendiri, yakni menguatkan hati untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Selama ini saya hanya tahu sekilas tentang semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani tanpa menggali lebih dalam lagi makna yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, saya berusaha memberikan teladan yang baik dari cara, sikap, dan bertutur kata. Bahwasanya seorang peserta didik mengamati perilaku kita dan menirunya. Oleh sebab itu, saya harus memiliki karakter yang positif agar peserta didik sebagai peniru lebih berkarakter positif lagi. Yang kedua adalah sistem pembelajaran lebih berpusat ke peserta didik atau student-centered learning. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat termotivasi untuk mencari informasi baru. Peserta didik juga dapat melatih diri mereka untuk berani berpendapat di kelompok. Selain itu juga pendidik dapat menambah wawasan dari hal-hal yang tidak diketahui dan dialami sebelumnya. Yang ketiga adalah memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik. Saya mencoba menggali dan mengenali lebih dalam lagi kodrat anak, minat, dan bakat. Menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Saya akan mulai belajar menuntun, mengarahkan, dan membimbing mereka sesuai dengan kodrat mereka. Ternyata peserta didik bukanlah kertas kosong, melainkan mereka sudah memiliki isi yang samar-samar dan kita harus memperjelas isi tersebut. Tulisan samar tersebut adalah kodrat peserta didik yang sudah ada sejak mereka lahir. Seperti setiap peserta didik memiliki ketertarikan, minat, dan bakat sendiri-sendiri yang tentunya sulit untuk diubah. Yang keempat adalah menciptakan merdeka belajar. Dengan mempelajari modul ini juga dapat mengubah mindset saya atau pola pikir saya bahwa pendidik bukan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Adanya konsep merdeka belajar di mana pendidik dan peserta didik dapat menentukan cara terbaik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah demi mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan bahagia. Konsep merdeka belajar juga memberi kebebasan kepada peserta didik untuk berkarya, berekspresi, dan bereksplorasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima adalah melakukan penanaman nilai karakter dan budi pekerti. Keberhasilan pembelajaran adalah keseimbangan pencapaian pengetahuan, yaitu kognitif, sikap, afektif, dan keterampilan, yaitu psikomotorik pada anak.
Melakukan penanaman nilai karakter dan budi pekerti di kelas adalah suatu hal yang utama demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah pendidikan bukanlah tabula rasa. Artinya, anak bukanlah kertas kosong. Masing-masing anak sudah mempunyai coretan buram sesuai kodratnya. Kita di dalamnya pendidikannya hanya pada bagian yakni menebalkan yang samar tersebut. Pendidikan itu bukanlah menanamkan, melainkan menumbuhkan. Pendidikan bukanlah mengubah beragam keistimewaan anak menjadi seragam, melainkan menstimulasi anak untuk menjadi dirinya sendiri. Pendidikan bukanlah proses memberi tekanan dari luar, melainkan menumbuhkan keistimewaan dalam diri anak. Pendidikan memfasilitasi tumbuh kembangnya keistimewaan anak agar menjadi orang yang mampu hidup mandiri dan bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Pendidikan yang menumbuhkan itu memanusiakan, proses yang membuat seorang anak menjadi manusia seutuhnya. Wow, super sekali Bu Fornita. Baik Bu Fornita, setelah Ibu mengetahui apa yang Ibu Fornita percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Ibu mempelajari modul 1.1, kemudian Ibu mengetahui apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Ibu Fornita setelah mempelajari modul 1.1, yang ingin saya ketahui adalah apa yang bisa segera Ibu terapkan lebih baik lagi agar kelas Ibu Fornita mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, terima kasih. Demi mewujudkan kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya membuat rancangan pembelajaran yang menerapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah konsep merdeka belajar. Dengan adanya merdeka belajar bagi peserta didik, maka mereka bebas berkarya, berekspresi, dan bereksplorasi sehingga terwujud pembelajaran yang bermakna dan bahagia. Saya mengajak murid untuk membuat kesepakatan-kesepakatan kelas di awal kegiatan pembelajaran demi mewujudkan komitmen bersama antara guru, murid, sebagai bagian dari warga kelas. Yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti. Hal ini adalah poin penting dalam pendidikan demi mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, sehingga saya akan mewujudkannya dalam bentuk kegiatan pembiasaan baik dalam berdoa, beribadah, menjaga hubungan baik, menjaga kebersihan kelas, lingkungan, dan wujudkan 5S. Yang ketiga adalah menerapkan sistem pembelajaran student-centered learning. Yang keempat adalah mengaplikasikan prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutwuri handayani. Sebagai seorang pendidik, saya harus bisa menjadi tauladan saat di depan, yaitu ing ngarso sung tulodo. Juga membangun saat di tengah atau ing madyo mangun karso, dan dorongan saat di belakang yaitu tutwuri handayani, dimanapun dan kapanpun. Yang kelima adalah menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Saya akan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan mengintegrasikan permainan dan media yang menarik ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan evaluasi pembelajaran dengan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga dapat menunjang proses pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran. Yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan abad 21.
Dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melaksanakan pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya. Berusaha mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Menggali keterampilan anak dalam kegiatan pembelajaran dan bersama dengan pendidik lainnya membimbing keterampilan peserta didik demi suksesnya pendidikan. Sangat menarik sekali ya Bu ya? Benar Pak. Baiklah Bu Fornita, terima kasih atas sharingnya terkait kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah Ibu pelajari dan juga refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang telah Ibu peroleh, di mana ini adalah sebuah koneksi antar materi. Sama-sama. Mungkin ada pesan atau hal yang ingin Ibu Fornita sampaikan? Guru yang baik dapat menginspirasi harapan, menyalakan imajinasi, dan menanamkan kecintaan belajar. Tetap semangat dan tetap selalu menjadi guru yang baik bagi peserta didik kita. Terima kasih Ibu Fornita telah hadir dan bergabung bersama kami di sini. Demikian berita kali ini. Saya Muhammad Rendra Adiyatma mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat pagi. Sampai jumpa. Demikian video singkat saya terkait koneksi antar materi pada modul 1.1A8, yakni sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari pada modul ini. Dan juga sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang telah saya peroleh dari modul ini. Terima kasih telah tetap setia stay tune di sini. Nantikan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.